Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Selamat datang di presentasi kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang usaha yang kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Nama toko yang kami ambil adalah Dynamic Store. Seperti namanya, kami berharap produk yang kami jual dapat meledak di pasaran dan banyak peminatnya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Retno Ayu Cahening Tias, dengan NIM 180100517, dan kemudian ada rekan saya, Mbak Armi Rusdian Utami, dengan NIM 170100516. Kami mengelola toko kami hanya berdua, mulai dari perencanaan hingga proses produksi dan juga distribusi. Dan hal-hal yang akan kami sampaikan kali ini adalah terkait latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan teori, pelaksanaan kegiatan dan pembahasan, kemudian penutup, dan juga foto-foto produk serta testimoni dari para pelanggan. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami jelaskan tentang latar belakang dari toko kami. Awal mula terbentuknya toko ini didasari oleh tugas mata kuliah entrepreneurship yang kemudian dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk mulai berwirausaha dengan mandiri. Kelompok kami memutuskan untuk menjual produk yang mudah dibuat, berguna, dan bernilai estetika. Maka terbentuklah produk kami yaitu Trade Flower Resin Case atau casing HP bermotif bunga kering. Tujuan dan manfaat yang kami rasakan dari berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara bersaing di dunia usaha. Kemudian, memberikan pengalaman dalam berjualan secara nyata. Bagaimana cara menghadapi konsumen secara langsung. Dan tentunya untuk mendapatkan nilai mata kuliah entrepreneurship. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Armi. Pembahasannya kedua yaitu mengenai teori kewirausahaan, teori produksi, teori pemasaran, dan teori distribusi. Yang pertama yaitu teori kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang memiliki fungsi dan tindakan untuk mengejar suatu peluang atau memanfaatkan peluang tersebut dengan menciptakan sebuah usaha. Dan orang yang menjalankan usaha disebut juga dengan wirausahawan. Yang kedua yaitu teori produksi. Menurut Yari tahun 1990 mengemukakan bahwa proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Atau dapat dikatakan bahwa produksi adalah proses suatu produk sehingga produk tersebut memiliki atau menambahkan nilai guna dengan menambahkan faktor produksi seperti bahan baku, mesin, dan juga tenaga kerja atau yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teori pemasaran. Menurut Kotler tahun 1997 mengatakan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Atau bisa disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses memenuhi kebutuhan, keinginan, dan peminatan konsumen yang perlu dipuaskan. Yang terakhir yaitu teori distribusi. Menurut Kigan 2003-136, distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan. Saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut di tangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. Atau dapat dikatakan bahwa distribusi adalah penyaluran produk penjual ke pembeli, atau dapat dikatakan bahwa distribusi adalah sistem di mana penjual memberikan produk tersebut kepada pembeli dan menghubungkan manufaktur kepada pelanggan. Terima kasih Mbak Armi. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai pelaksanaan dan juga kegiatan. Di sini kami telah membuat tabel untuk kegiatan yang kami lakukan. Dimulai tanggal 3 Mei 2021, kami membuat flyer untuk mempromosikan produk. Dan setelah menyiapkan semuanya, baru di tanggal 31 kami membuka pesanan untuk batch 1.
dan dilanjutkan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian, kita akan bahas bagaimana proses produksi dari produk kami. Jadi ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan bunga kering terlebih dahulu. Setelah itu, baru pada tahap pembuatan casingnya. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Dan ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Bunga kering dihasilkan dengan cara ditumpuk di antara buku-buku tebal selama minimal 10 hari. Kemudian, baru kita tempel pada case bening yang sudah disiapkan dan disiram dengan cairan resin. Proses pengeringan cairan resin sendiri membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Oke, dan perlu teman-teman ketahui, sebelum kami memulai produksi, kami memiliki kendala, yaitu kekurangan modal utama. Karena salah satu anggota kami, yang tidak bisa kami sebutkan di sini, memilih untuk tidak melanjutkan usaha ini. Oleh karena itu, kami berdua harus memutar otak agar usaha kami tetap berjalan. Solusi yang kami dapatkan adalah dengan cara membeli bahan siap rakit untuk satu produk. Seperti inilah isian dari satu paket bahan pembuatan resin case. Berikutnya, kami akan membahas tentang modal awal dan juga harga jual produk kami. Ini adalah tabel perencanaan pembelian bahan untuk 5 slot. Dan akan menghabiskan Rp300.000. Sehingga dengan begitu, kami dapat menentukan harga jual produk kami. Jika kami menghabiskan Rp300.000 untuk mendapatkan 5 produk, maka harga bersih dari produk tersebut adalah Rp60.000. Kemudian, kami menambahkan biaya pengerjaan dan juga mencari keuntungan 15%. Sehingga terbentuklah harga bulat untuk produk kami adalah Rp75.000. Dengan begitu, perkiraan keuntungan yang kami dapatkan adalah mengkalikan Rp75.000 dengan 5 produk terjual, kemudian dikurangi oleh modal utama, maka kami akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000 setiap penjualan 5 produk resin case. Setelah membahas perencanaan kegiatan, kami lanjut pada penjelasan bagaimana pemasaran produk kami. Yang pertama, terkait dengan strategi penjualan. Kami menjual produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kami juga menawarkan banyak desain yang tidak pasaran dan menjualnya secara online, sehingga jangkauan pembeli dapat lebih luas. Seperti yang telah disampaikan di atas, kami juga membeli sepaket bahan siap rakit untuk mengurangi beban modal utama. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan sasaran penjualan. Pertama adalah keluarga dan teman-teman terdekat, kemudian para kaum hawa yang konsumtif dan menyukai hal baru, dan tentunya para pengguna sosial media. Oke, setelah kita melakukan promosi dan juga penjualan, inilah laporan penjualan dari toko kami yang terdiri dari batch 1 dan batch 2. Setiap batch kami membuka 5 slot pemesan. Karena kami masih menerapkan barang dulu baru bayar, sehingga kami tidak membuka terlalu banyak slot. Pada penjualan pertama, saya dan Mbak Armi menyiapkan modal masing-masing Rp150.000 untuk membeli bahan produk seperti yang tertera pada tabel. Dan inilah daftar pembeli pada penjualan pertama yang menghasilkan pemasukan sebesar Rp375.000. Sesuai dengan perencanaan awal bahwa total laba yang didapatkan adalah Rp75.000. Untuk penjualan kedua, kami menyiapkan modal dengan besaran yang sama, namun pengeluaran kami berkurang. Pada batch 2 ini, kami tidak membeli kardus packing karena masih tersisa 5 pada penjualan sebelumnya. Sehingga modal kami hanya Rp285.000 untuk membuat 5 resin case. Dan setelah semua casing terjual, kami mendapatkan pemasukan sebesar Rp375.000. Sehingga laba yang kita dapatkan pada batch 2 ini adalah Rp90.000. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait perencanaan dan juga kegiatan. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu penutup, foto produk, dan testimoni akan disampaikan oleh Mbak Armi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, saran, dan penutup. Untuk kesimpulan sendiri, kami Dynamite Cashbon telah melaksanakan praktik kewirausahaan atau entrepreneurship dengan semaksimal mungkin, dan kami mendapatkan laba atau keuntungan sehingga dapat mengembalikan modal awal kami, serta banyak sekali pembelajaran yang dapat kami ambil dari kegiatan ini. Yang kedua yaitu saran. Yang pertama, modal yang cukup untuk membangun menjalankan suatu usaha. Yang kedua, konsisten, bertanggung jawab, dan bekerja dengan baik. Menjalankan usaha adalah salah satu kunci untuk dapat berjalan dengan baik usaha ini. Yang ketiga yaitu mencari berbagai macam strategi pemasaran untuk memasarkan produk kita sehingga dapat dikenal oleh banyak konsumen. Yang keempat yaitu membuat flyer, spanduk,
atau brosur semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen. Yang terakhir yaitu memilih bahan baku yang berkualitas dan tidak kaleng-kaleng. Berikut ini adalah hasil foto produk kami yang sudah kami jual dan juga testimoni dari para pembeli. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the